Pernah nggak sih, baru beli baju anak dengan penuh semangat dan harapan, memilih yang paling lucu dan nyaman? Baru seminggu kemudian, atau bahkan kurang, tiba-tiba udah ngepas banget. Bahkan kancingnya susah dikancingin, atau celananya jadi terlalu pendek. Rasanya kayak sulap, tiba-tiba anak tambah tinggi semalam. Seperti ada kekuatan misterius yang mempercepat pertumbuhan mereka. Fenomena ini namanya lonjakan pertumbuhan, atau yang sering disebut juga sebagai growth spurt. Dan ini adalah proses biologis yang normal banget, sebuah bagian alami dari perkembangan anak-anak kita. Anggap saja tubuh anak lagi upgrade system, seperti komputer yang sedang memperbarui perangkat lunaknya. Makanya berat dan tinggi badannya bisa naik drastis dalam waktu singkat. Pertumbuhan ini terjadi karena hormon pertumbuhan sedang bekerja keras. Penting buat orang tua tahu soal ini. Supaya nggak panik kalau anak tiba-tiba rewel atau makannya jadi double. Mereka mungkin merasa lebih lapar dari biasanya. Dengan paham fase ini, dan apa yang sedang terjadi di dalam tubuh anak kita, kita bisa lebih tenang dan tahu cara merespons perubahan anak. Kita bisa memberikan dukungan yang mereka butuhkan selama masa pertumbuhan ini. Lonjakan pertumbuhan itu kayak sprint di tengah jalan santai, sebuah percepatan yang tiba-tiba dan intens. Terjadi beberapa kali, terutama saat bayi dan remaja. Ini adalah periode penting dalam perkembangan mereka. Jadi jangan kaget kalau pengeluaran baju dan makanan naik, karena mereka membutuhkan lebih banyak nutrisi dan pakaian yang lebih besar. Itu tanda anak lagi tumbuh optimal, berkembang dengan baik, dan mencapai potensi penuh mereka. Intinya, perubahan ini bukan masalah yang perlu dikhawatirkan, tapi proses ajaib yang perlu kita dukung dengan cinta dan pengertian. Mereka. Bayi itu komunikator ulung, meskipun mereka belum bisa berbicara seperti kita. Sejak lahir, mereka sudah punya cara sendiri untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Tapi bahasanya lewat tangisan dan perubahan perilaku. Tangisan adalah sinyal utama mereka, dan perubahan perilaku bisa menjadi petunjuk penting tentang apa yang sedang terjadi dalam tubuh mereka. Perubahan ini seringkali menjadi tanda bahwa bayi sedang mengalami growth spurt, atau lonjakan pertumbuhan. Saat growth spurt, pola makan bayi bisa berubah drastis. Mereka tiba-tiba merasa sangat lapar, dan ingin menyusu lebih sering dari biasanya. Yang tadinya nyusu 3 jam sekali, jadi tiap jam minta lagi, seolah-olah mereka sedang mengisi bahan bakar untuk pertumbuhan yang pesat. Ini bukan karena ASI kurang, atau karena ibu tidak menghasilkan cukup susu, tapi karena kebutuhan energinya lagi naik. Tubuh mereka sedang bekerja keras untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak kalori. Pola tidur juga berubah, kadang menjadi lebih lama, kadang menjadi lebih pendek dan terganggu. Ada yang tidur lebih lama, seolah-olah mereka membutuhkan istirahat ekstra untuk memulihkan energi. Ada juga yang malah sering terbangun, mungkin karena merasa tidak nyaman atau lapar. Bayi bisa jadi lebih rewel, nempel terus, ingin selalu berada dalam gendongan atau dekat dengan orang tua mereka. Dan sering menangis tanpa sebab jelas. Ini cara mereka minta dukungan. Mereka mungkin merasa tidak nyaman atau kewalahan dengan perubahan yang terjadi pada tubuh mereka. Lonjakan pertumbuhan biasanya muncul di usia tertentu sebagai bagian dari perkembangan alami mereka. Sekitar 1 minggu setelah mereka menyesuaikan diri dengan dunia luar. 3 minggu saat mereka mulai lebih aktif dan responsif. 6 minggu, ketika mereka mulai menunjukkan lebih banyak ekspresi dan interaksi. 3 bulan, saat mereka mulai mengembangkan kontrol kepala dan leher yang lebih baik. 6 bulan, ketika mereka mungkin mulai duduk sendiri dan mencoba makanan padat. Dan 9 bulan, saat mereka mungkin mulai merangkak dan menjelajahi dunia di sekitar mereka. Setiap bayi unik, jadi jadwalnya bisa beda-beda. Tidak ada patokan yang pasti, dan setiap bayi memiliki ritme pertumbuhannya sendiri. Kuncinya, perhatikan pola perubahan yang terjadi pada bayi Anda. Bayi jadi super lapar, rewel, dan tidur berantakan selama beberapa hari. Ini adalah kombinasi tanda yang kuat bahwa growth spurt sedang terjadi. Setelah itu, biasanya mereka kembali normal, seringkali dengan kemampuan baru, seperti berguling, duduk, atau bahkan mencoba berbicara. Jadi, jangan panik, ini fase yang wajar. Growth spurt adalah bagian alami dari perkembangan bayi, dan dengan sedikit kesabaran dan dukungan, menghadapi growth spurt itu misi khusus dukung bayi biar nyaman. Nutrisi jadi kunci, susui bayi sesering yang dia mau.
Jangan khawatir soal produksi ASI. Untuk susu formula, kadang perlu tambah volume atau frekuensi. Istirahat juga penting, baik untuk bayi maupun orang tua. Manfaatkan waktu tidur bayi untuk ikut beristirahat. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, ruangan temaram, suhu sejuk, bebas bising. Bayi rewel, peluk, gendong, atau skin-to-skin contact bisa menenangkan. Jangan ragu minta bantuan pasangan atau keluarga supaya bisa recharge. Merawat diri sendiri juga penting, makan cukup, minum dan cari waktu untuk diri sendiri. Berbagi cerita dengan sesama orang tua bisa bantu mengurangi stres. Ingat, fase ini sementara tim yang solid bikin semuanya lebih mudah. Orang tua yang sehat, bayi pun lebih bahagia. Setelah fase bayi, datang babak baru, growth spurt remaja, alias pubertas. Fase ini dramatis, tiba-tiba anak menjulang tinggi, suara berubah, tubuh berkembang pesat. Anak perempuan biasanya mulai lebih awal, sekitar 8-17 tahun, laki-laki 10-15 tahun. Perubahan fisik bisa bikin remaja canggung, tangan, kaki tumbuh cepat, kadang jadi ceroboh. Nafsu makan meledak, tidur makin lama. Ini normal, tubuh mereka butuh energi dan istirahat ekstra. Mood swings juga sering terjadi, dari ceria ke sensitif dalam hitungan menit. Remaja mulai cari identitas, lebih dekat ke teman, kadang menantang aturan rumah. Semua ini bagian dari proses jadi dewasa, bukan pemberontakan, tapi belajar mandiri. Memahami ini bikin kita lebih sabar dan gak baper menghadapi perubahan mereka. Tubuh remaja itu kayak roket, nutrisi adalah bahan bakarnya. Kebutuhan kalori dan nutrisi mereka melonjak, jadi pastikan makanannya cukup dan bergizi. Protein penting banget untuk membangun otot dan jaringan tubuh, pastikan ada di setiap waktu makan. Kalsium dan vitamin D wajib untuk tulang kuat. Dapatkan dari susu, sayuran hijau, dan sinar matahari pagi. Zat besi juga penting, apalagi untuk remaja perempuan, cari di daging, bayam, dan kacang-kacangan. Konsumsi vitamin C bareng zat besi biar penyerapannya maksimal. Jadwal makan ideal, 3 kali makan besar, 2 kali camilan sehat. Variasi makanan itu kunci supaya semua kebutuhan nutrisi terpenuhi. Nutrisi lengkap, pertumbuhan optimal. Menghadapi remaja yang lagi growth spurt. Masa di mana mereka mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Ini adalah periode penting dalam perkembangan mereka, dan sebagai orang tua, kita perlu membimbing mereka dengan tepat. Fase ini butuh strategi dan kesabaran ekstra. Memahami perubahan yang terjadi pada remaja Anda adalah langkah pertama. Salah satu tantangan utama adalah pola makan dan tidur mereka yang seringkali tidak teratur. Perubahan hormon dan aktivitas sosial dapat memengaruhi kebiasaan sehari-hari mereka. Remaja seringkali tergoda dengan makanan cepat saji, yang sayangnya kurang nutrisi, dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan mereka dalam jangka panjang. Untuk mengatasinya, sediakan camilan sehat di rumah, seperti buah-buahan, sayuran, atau kacang-kacangan. Ajak mereka masak bareng. Ini bukan hanya cara untuk memastikan mereka makan makanan sehat, tapi juga mempererat hubungan. Tidur juga sangat penting, karena saat tidur, tubuh dan otak mereka memproses informasi dan memulihkan diri. Untuk memastikan mereka mendapatkan tidur yang cukup, atur jam malam digital. Jauhkan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Selain itu, dorong aktivitas fisik di siang hari. Olahraga dapat membantu mereka merasa lebih rileks dan mudah tidur di malam hari. Ingat, olahraga bukan cuma buat fisik, tapi juga mental. Ini adalah cara yang bagus untuk melepaskan energi dan mengurangi stres. Aktivitas fisik dapat membantu atasi stres dan mood swings yang seringkali dialami remaja selama masa pertumbuhan. Biarkan mereka pilih aktivitas yang disuka, entah itu basket, berenang, menari, atau yoga. Tujuannya adalah membangun gaya hidup aktif, bukan untuk menjadi atlet profesional. Yang terpenting adalah mereka bergerak dan menikmati aktivitas tersebut. Hadapi perubahan perilaku remaja dengan bijak. Ingatlah bahwa mereka sedang mencari identitas diri dan mencoba hal-hal baru. Jangan reaktif terhadap setiap perubahan. Beri mereka ruang untuk bereksplorasi, tapi tetap tegas soal batasan yang jelas dan konsisten. Pilih waktu yang tepat untuk diskusi. Jangan saat emosi sedang memuncak. Hindari berdebat saat semua orang sedang lelah atau stres. Akui perasaan mereka, tunjukkan empati, dan dengarkan apa yang mereka katakan tanpa menghakimi. Yang terpenting, jaga komunikasi tetap terbuka. Buat mereka merasa nyaman untuk berbicara dengan Anda tentang apapun. Ingatlah, kunci sukses dalam menghadapi remaja adalah jadi tim yang saling dukung,
bukan lawan debat yang selalu mencari kesalahan. Fase ini bisa dilewati bareng-bareng kalau komunikasi lancar, saling pengertian, dan dukungan tanpa syarat selalu ada. Dengan begitu, masa remaja menjadi bekalan yang positif bagi semua. Di balik perubahan fisik, remaja juga menghadapi badai emosional. Mereka sering canggung dengan tubuhnya, khawatir soal penampilan, dan tertekan oleh teman sebaya. Peran orang tua jadi jangkar emosional, bukan cuma penyedia nutrisi. Bangun komunikasi terbuka, cari momen santai buat ngobrol, mulai dari topik ringan. Jadilah pendengar yang baik, jangan buru-buru menghakimi atau membandingkan. Validasi perasaan mereka, beri pujian atas usaha dan karakter, bukan cuma prestasi. Yakinkan mereka semua perubahan itu normal, dan semua orang mengalaminya. Dukungan emosional dari orang tua adalah hadiah terbaik untuk remaja. Growth spurt itu normal, tapi wajar kalau orang tua kadang khawatir. Setiap anak punya kecepatan tumbuh sendiri, jadi jangan bandingkan dengan anak lain. Konsultasi ke dokter kalau pertumbuhan anak stagnan lama, atau kurva pertumbuhan tiba-tiba mendatar. Waspadai juga pubertas yang terlalu dini atau terlambat. Jika ada nyeri hebat di tulang, berat badan turun drastis, atau kelelahan ekstrem, segera periksa ke dokter. Lebih baik cek ke dokter untuk kepastian, daripada cemas sendiri di rumah. Deteksi dini penting untuk tumbuh kembang optimal. Lonjakan pertumbuhan itu bukti anak kita berkembang bukan krisis, tapi tanda kehidupan. Setiap anak unik, jadi stop membandingkan dengan yang lain. Rayakan setiap pencapaian kecil, dari baju baru sampai obrolan dewasa pertama. Peran orang tua penyedia nutrisi, sumber ketenangan, dan pelabuhan emosional. Dukungan kita, makanan bergizi, lingkungan nyaman, komunikasi terbuka, adalah fondasi terbaik. Kehadiran penuh kasih jadi bahan bakar utama pertumbuhan mereka. Nikmati prosesnya, dokumentasikan momen-momen berharga. Lihat baju sempit sebagai trofi pertumbuhan, bukan masalah. Kita punya kehormatan menyaksikan proses luar biasa ini dari barisan terdepan.